Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam lalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta untuk beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati akhina Ustaz Sarani LC, kemudian yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para pencinta pengajian Majlis Taklim An-Najah yang insyaallah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membicarakan daripada masalah solat. Sebab yang namanya solat ini adalah suatu hal kewajiban yang sangat dianjurkan oleh Allah taala. Boleh kita meninggalkan dengan perkara solat terkecuali ada 4 hal. Jadi ada 4 golongan. Yang mana 4 golongan ini boleh meninggalkan sembahyang. Yang pertama adalah perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas. Kemudian yang kedua, orang yang hilang akalnya, artinya orang gila. Yang ketiga, anak yang belum balik. Kemudian yang keempat adalah orang yang tidak memeluk agama Islam. Jadi 4 golongan ini boleh meninggalkan sembahyang. Jadi kira-kira di salah satunya ini ada di diri kita, maka boleh kita meninggalkan. Cuma bila yang ada maka menjadi suatu kewajiban bagi diri kita. Kenapa jadi dianjurkan? Sebab apapun yang dikerjakan seseorang, amalan apapun yang digawinya, bila mana sholat ditinggalkannya, maka otomatis amal yang dikerjakannya, amal yang dilakukannya itu bisa kada beroleh nilaian apa-apa di pandangannya Allah Ta'ala. Jadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati min amali salah. Awal-awal sesuatu yang dihisab akan seseorang hamba pada hari kiamat itu daripada amalnya adalah mengenai tentang masalah solatnya. Nah jadi kan ditakuni oleh Allah Ta'ala yang pertama kali kita masalah sembahyang. Kalau masalah sembahyang kita sepelekan,
apalagi bahkan kita tinggalkan, maka jelas sudah orang tersebut kada bakalan mendapatkan keselamatan, kada bakalan mendapatkan keberuntungan. Maka daripada itu ujar Rasulullah, fa in saluhat faqad ablaha wa anjaha wa inna kasat faqad khaba wa khasira. Maka barang siapa yang sholatnya baik, maka seseorang tersebut nantinya akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Cuma ingat ya Rasulullah, jika orang tersebut kurang sholatnya, artinya kada beres masalah sembahyangnya, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan dan kerugian. Jadi rugi orang begini, rugi benar. Pernah diceritakan di dalam kitab An-Nawadir, di dalam kitab Al-Kabair, bahwasanya ada seorang perempuan di zaman Bani Israel. Si perempuan ini mengadu meminta kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Maka pada suatu ketika ia meminta kepada Nabiullah Musa alaihissalam bahwasanya meminta doakan nih, minta doa kepada Allah Ta'ala supaya dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka ketika ia meminta dengan Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Musa kada langsung mendoakan, kada bertakun dulu nih. Ujian Nabiullah Musa menakuni, wahai perempuan, apa garang dosa yang kau berbuat sehingga engkau ni nak memintakan aku ni supaya mendoakan pada Allah Ta'ala diampuni dosa engkau, apa garang? Ujar si perempuan ini, wahai Nabi Allah, sesungguhnya dosa ulun ni ganal banar, besar dosa ulun ni, makanya mau minta supaya dia mendoakan supaya diterima langsung taubat ulun ni, ulun bujur-bujur bertaubat ni. Makanya mau mohon pada ulun supaya pian mendoakan, memintakan langsung kepada Allah Ta'ala. Ujian Nabi Allah Musa, aku mendoakan dulu, menggadikan bapadah dulu, apa garang sebujurnya dosa ikam ini. Bila kau sudah berpada, apa yang kau lakukan, apa dosa nang jadikan nang dosa kau berat, nang besar, nang ganal itu tadi, makanya aku doakan. Maka berceritalah seperempuan dari kalangan Bani Israel ini tadi, bagi Syah. Wahai Nabi Allah, suatu ketika ulun memperbuat perbuatan zina. Maka ketika ulun memperbuatan zina itu tadi, akhirnya ulun melahirkan seorang anak. Terus melahirkan seorang anak, lalu anak tersebut ulun bunuh. Jadi dua perbuatan yang lelah, berbuat zina mau bunuh. Maka ketika hal yang demikian itu terjadi, timbul penyesalan sama ulun. Lalu bertobat nih, minta kepada Allah kalau mudah-mudahan taubat ulun terima. Maka ketika Nabiullah Musa alaihissalam mendengar daripada cerita seperempuan tadi, luar biasa marahnya Nabi Musa ini. Sarik benar sidin, mujazdin apa? Wahai perempuan hamba dosa, keluar dari rumah kok. Jangan sampai akibat gara-gara engkau ini sehingga Allah nantinya menurunkan api dari langit sehingga membakar kami yang ada di dalamnya. Akibat daripada perbuatan engkau. Disuruh Nabi Musa keluar, mas mendengar. Makanya biarlah di antara rumah yang ada berkat itu bila mana ada di dalam rumah itu, walaupun yang lain itu orangnya penyembahyang, orangnya pak ibadah orangnya seigung aja orangnya di rumahnya, nah ada orangnya, nah ada penyembahyang, orangnya sudah balik akalnya waras saja orangnya nih, ada sembahyang, maka Allah akan mencabut keberkatan di dalam rumah tersebut, dicabut oleh Allah Ta'ala, ada berkat lagi rumah itu. Gara-gara kenapa? Gara-gara ada nang ada sembahyang di rumah.
Maka ketika diusir oleh Nabiullah Musa alaihissalam, seperempuan itu tadi keluar dalam keadaan hati yang sedih luar biasa, sakit hati perempuan tadi keluar Maka tiba-tiba Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, datangi Nabiullah Musa tersebut takuni. Padahal ada lagi yang lebih jahat daripada apa yang diperbuat oleh perempuan tersebut. Datangi malaikat Jibril, ujar malaikat Jibril apa madahi, wahai Nabiullah Musa, kenapa ikut menolak orang anak bertobat yang sungguh-sungguh? Seperempuan itu tadi bertobat, bujur-bujur taubat nasuhanya, meminta kada bakalan mengulangi lagi. Bujur berbuat yang demikian tadi bujur, wajar aja. Sebagai seorang manusia itu wajar aja berbuat demikian tadi, tapi dia bujur-bujur bertobat sudah, meminta ampun. Kenapa makanya kamu berbuat demikian tadi? Tahu mereka main Nabi Musa, ada lagi perbuatan yang lebih jahat daripada perbuatan yang diperbuat oleh perempuan tadi. Kalau seperempuan tadinya berbuat zina, inya membunuh, bahkan ada orang yang merampok segala macam, ada lagi yang lebih jahat pada itu. Jadi takuni oleh Nabi Musa, ujian Nabi Musa, kenapa ini mereka Jibril? Nah, maka dikatakan oleh bukan Jibril adalah tarikus salah, orang yang meninggalkan sembahyang. Nah, jadi orang yang meninggalkan sembahyang itu lebih jahat daripada perbuatan orang berzina, lebih jahat daripada perbuatan orang membunuh, orang yang merampok. Maka wajar kalau di rumah itu dicabut oleh Allah Ta'ala keberkatannya, lantaran akibat ada di rumah itu kada sembahyang. Jadi jangan kita santai-santai aja melihat anak banyak sembahyang banyak, biasa aja, jangan. Oleh kenapa itu berpengaruh? Kita anak rumah itu berberkah, ya Allah, anak rumah itu nyaman. Ketika melihat anak jadi qurratu ayun, menjadi penyejuk hati kita, penenang jiwa kita. Melihat bini nyaman, banyak nih, melihat lagi tenang kita anak. Tapi bila mana sembahyang kita lengahkan, kita acuhkan, maka akan bisa berakibat fatal. Maka di dalam sembahyang ini jangan kita anggap biasa-biasa aja. Banyak orang yang sembahyang, tetapi ketika ia mengerjakan sembahyang banyak, ketika nanti gawinya itu banyak masalah. Makanya di dalam sembahyang itu dikatakan, di dalam kitab Bajuri ada yang namanya rukun sembahyang. Rukun sembahyang itu disebutkan di dalam kitab Bajuri itu ada 13 macamnya. Dan 13 macam ini pecah menjadi 4 bahagian. Ini harus tahu kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita gawi bujur-bujur pas. Bujur-bujur kada salah. Makanya perlu kita mengkaji bujur-bujur. Jadi jangan dianggap oh fikih biasa aja, kajian fikih. Oh jangan dianggap biasa. Bila salah ini fatal itu yang lainnya. Apa 4 macam tersebut? Yang pertama dikatakan ada yang namanya rukun qauli. Yang kedua ada yang dikatakan yang nama rukun fi'li. Yang ketiga ada namanya rukun qalbi. Yang keempat ada namanya rukun maknawi. Nah ini harus tahu nih. Orangnya mana jadi imam banyak, nah 4 ini kada paham, kada tahu percuma Jadi harus belajar tahu lah. Nih, yang ini tadi wajibnya mengetahui yang demikian ini tadi. Apa garangnya disebut dengan rukun qauli? Rukun qauli itu adalah disebut dengan rukun qauli karena wajibnya atas si musalli melapaskan sekira-kira dia memperdengarkan bacaan itu pada dirinya. Jadi orang mengambil sembahyang itu bila ia berbacaan telinganya mendengar, bagi nang normal telinganya, bagi nang waras telinganya. Namun orangnya tuli atau tutulian wajar aja ya Allah, ini nang normal, nang ada gangguan. Nah, jadi bila ada gangguan wajib nih memperdengarkan apa yang perlu diperdengarkan.
Yang pertama, rukun qauli itu terdiri dari 5 bahagian. Dan 5 bahagian ini yang pertama adalah takbiratul ihram. Ketika ia bertakbir, maka setidaknya inya sorongani mendengar. Jangan sampai ibaratnya inya sorongani udah mendengar, pokoknya jangan. Kecuali yang tadi orangnya tuli aja atau tutulian gitu, maka takbir telinga kita harus mendengar jelas apa yang kita ucapkan itu tadi. Jangan sampai kita mendengar. Yang kedua adalah ketika ia mengucapkan daripada surah Al-Fatihah. Ini rukun qauli juga. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai tuntung harus mendengar telinga kita. Sabuting pun bicara guru sangpol Pak, sahuruf pun jasidin jangan sampai kada mendengar. Bila kada mendengar maka otomatis sembahyang itu rusak sudah. Jadi yang ada ancap-ancap. Nah, jangan untung aja bak kalimot untung. Mendengar ada, nanti baca. Jangan dia terlalu nyaring. Kasihan pulang nanti ya. Apalagi banyak nyaring pula tak bulik-bulik pulang mau baca pulang habisan dia atau 4 juga gitu. Nah, nih. Jadi bila yang tak bulik-bulik itu jangan pindah hendak nang dia datangnya sembahyang di ujung aja. Nah, di pinggir dikatakan sekira kada terganggu orang ini ada nih nyaring juga. Dia mau baca nyaring bacaannya. Jadi nyaring pulang bacaan gimana bulik-bulik pokoknya kasihan pulang orang nanti ya terganggu orang 4 juga. Nah, ini nyaringnya rukun qauli. Kemudian apa lagi? Kemudian termasuk daripada rukun qauli membaca tasyahud akhir. Nah tahiyat memang banyak terkadang tabulik-bulik at-tahi. Nah ini lucut nih menyambat ini. Menyambat at-tahiyatul itu ngalibanan tahi ini ngalinan nih. Nah ini. Jadi bila binatang ngalih ujo-ujo. Ya Allah ujo-ujo di belakang. Jangan menengah. Kasihan orang ya tabulik-bulik. Ini ada kita. Nah ini. Jadi kita masuk rukun qauli harus mendengar telinga kita setidaknya nih. Karena kalau orang lain seorang belum mendengar. Ini ngarannya rukun qauli. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Bersalawat atas Nabi. Nah, ini harus mendengar juga termasuk rukun qauli. Harus jelas ketika kita mengucapkan. Kemudian yang terakhir adalah mengucap salam nang pertama. Nah, nih rukun qauli yang kedua. Kalau kada nyaring kada apa, ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullah. Ini sudah dilajari oleh guru, baik guru sa'unggul, baik mu'alim daripada guru bahid, jelas sidin dipraktek sidin langsung pelajaran itu. Nah, Habib Jena Abidin makin lagi sidin to langsung awal sampai habis. Jadi, nah ini nang bujur-bujur kita jangan sesembarangan sembahyang, asa-asa sembahyang. Ini ada je sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain sembahyang itu? Ujian Habib Jena Abidin itu luput nang itu sudah jelas sudah itu tuh. Oleh karena apa? Caranya itu salah sudah. Kada ada jedanya itu kada ada jasidinnya. Salamnya itu sudah luput sudah kan. Jadi berbeda cara orang nang ada ilmunya sembahyang dan kada itu berbeda sudah. Salamnya itu lain sudah tak. Jadi perhatikan betul-betul tuh ketika kita mengguyur sembahyang, jangan asalan. Ketika salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan lagi ungkut-ungkut kan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu di mana belajarnya itu? Tahunnya guru ini mana belajar kayak nah, sudah jadi guru kan itu dari awal sidin sampai salahnya dicontohkan sidin supaya kita bujur-bujur manggil sembahyang. Udah tahu kita kalau sebab kenapa? Sembahyang awal pertama kali ini ditanyakan oleh Allah Ta'ala masalah perkara sembahyang.
Jadi baik-baik sembahyang, jangan lagi ilmunya ilmu lilihatan, ilmu ketangguhan. Oh melihat digambar kayak itu, oh melihat orang kayak itu, pas kita lihat orang yang luput. Akhirnya nampak luput sepanjangan, salah sembahyang terus. Nah, jadi hati-hati ketika menggawe sembahyang tadi. Itu rukun qauli. Jadi tadi ada 5 lah. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca Al-Fatihah, yang ketiga membaca tasawuf akhir, yang keempat bersalawat kepada Nabi, kemudian yang kelima salam. Jadi salam itu diubah, jangan lagi nang kayak bahari. Nah ilmu kita sarungan itu diubah. Nah ilmu bujur-bujur nang belajar bujur. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya rukun fi'li. Nah, kalau rukun qauli itu perkataan, rukun fi'li ini adalah namanya rukun perbuatan gawian kita nih, gerak gerik kita nih, ngarannya rukun fi'li, ngarannya nih rukun fi'li. Dan rukun fi'li ini terbagi menjadi 6 bahagian. Kalau qauli tadi 5 macam, kalau fi'li ini 6 macamnya. Nah, benar yang pertama adalah qiyam, berdiri. Nah, berdiri betul, berdiri betul. Nah, kayak berdiri betul. Jangan sampai bayun-ayunnya. Ada juga kita membaca surah, membaca ayat sambil bayun-ayun, kayak tiap angin gitu. Nah, itu kan betul ngarannya itu. Makanya melambai kita kayak mana? Atau kahiring kayak kiri kanan kan awat tuh. Ada pas. Kemudian apa? Disuruh diperhatikan, dilihat juga batis kita, jangan sembarangannya ada batis ketikanya mana ujar guru sakumpul apa, jangan kita manak batis itu kita kayak ini, nah kayak ini sini, nah jadi di dalam kitab satu ibadah, nah rata kayak ini, nah ini jadi batis tak, jadi lurus sobartaannya, lurus, ada kayak ini. Ukurannya bang di sini kalau pakai gilan, di dalam kitab itu padahal kalau ini pakai gilan, ibu jari dengan jari manis mana mengilan, mengadakan mengilan cukup dengan bahu kita ukurannya. Ketika kita berdiri, jangan kayak ini. Ini begitu semuanya yang mana? Nah batis kayak ini. Ini aja salah dah. Mana batis? Jika sembarangan bayang nih. Nah dari situ aja ketahuan dah. Jadi begitu semuanya banyak tanda batis kayak ini. Oh ketahuan orang nih. Berarti orangnya kan belajar berarti nih. Nah, wanita yang begitu kan belajar berarti Pak. Nah, nih. Jadi hati-hati benar. Berdirinya aja sudah dilihatkan nih, dinampakkan berdirinya. Nang qiyam dari berdiri nang kayak apa? Nah, berdiri. Kemudian ketika ruku sudah jelas biasa aja kalau ruku nih. Kalau ruku itu kan kalau di dalam kitab Sarsitin itu jadi andai diantak papan tata. Belakang kita nih. Itu dikira-kira aja kalau masalah ruku. Kemudian yang berikutnya adalah iktidal, bangkit daripada ruku. Nah ini yang banyak salahnya rajin. Bangkit daripada ruku, ujar guru bahid lah di sini memperagakan jemaah guru bahid nih. Begitu bangkit dari ruku, kita kan terkadang jangan sampai guyang-guyang ini begitu. Sami Allah, ini udah boleh guyang-guyang ini. Baik ada tadi diam kayak ini, hanya boleh sujud atau kayak ini, atau kayak ini. Lawan di sini kebanyakan jemaah guru bahid apa? Ketika ruku orang tarik ini. Nah, ini di sini nggak boleh nih. Nah, nih. Ini di sini ujung peragakan nih, menarik ini. Nah, lalu sambil turun, nah ini nggak ada boleh ini. Nah, ini banyak kita lain ini. Nah, makanya cari salawat dalam itu kan sekiranya nyaman ya lah. Nih begitu, ini bagaimana miskin gini biar ngalihin kalau bilang ada ini nah. Kalau narik kayak gini nih. Ini sidin langsung, dulu nggak ada mana kan sidin langsung mempraktekkan nih. Pokoknya sidin yang banyak kesalahannya ketika kita sembahyang tuh. Asal kayak ada bapak padahal mau rusak dengan ibadah sembahyang kita. Itu mualim berbeda langsung menyatakan banyak kok, nah itu salahnya tak. Nah ini salahnya. Nah begitu hendak rukuk kan nyaman benar, menarik dasar nyaman main tuh, nah so biasa. Lagi salawat, makin nyaman lagi. Bagaimana misli gini juga ada tarik itu binasa sakam. Bila kita harus bisa rapi itu salawat kita tuh. Ya kalau
makanya diukur salawar tuh kira-kira tes di rumah kan kayak apa nyaman kada umatannya itu nah sekira jangan hanya menjuhut gitu nah bila tak juhut nih kita ya tadi pagi sih tadi nah ini hal ini kita anggap kayak biasa aja padahal merusak dengan sembahyang kita ya Allah biasa aja padahal tak nah kata tadi biasa aja padahal nah ini kada boleh tadi ketika anak turun itu nyamanan banget bagi nambah binian ketika madak mungkana jangan lagi di bawah dagu sini tarik ke sini nah ada dagu dulu sementara karena bisa bayang ayo tarik pian lagi nah mun bahari kan kita bilang di sini ya terus nah sebab batas auratnya si perempuan itu kan dua telapak tangan dengan wajah di sini masuk wajah ada tunggu di sini masuk ada ini apa ngaranya bu apa ngaranya dagu kalau nah nih mau kasih dia atau gulu pulang begini lagi ya kalau nih jadi tarik ya sembahyang tarik ke sini nah tarik tuh ke sini jadi itu sembahyang ayo tarik lagi bapak aja itu sepele aja padahal kita anggap biasa padahal luput sebujurannya sebujurnya luput ya Allah nih jadi bila kita sembahyang ini angkat sini dulu angkat ya kadang pusing ada apa asalnya tentu untung ya Allah ada gue sini ini udah sudah tuntung tarik pulang ke depan untuk sementara waktu kita sembahyang itu kelihatannya biasa aja padahal dapat merusak dengan sembahyang kita nang berikutnya apalagi selain i'tidal termasuk daripada rukun fi'li perbuatan selain qiyam ruku' i'tidal sujud nah di dalam sujudnya walaupun enteng tapi terkadang ada yuran masalah nah kenapa kalau kita lalakian kan disuruh berenggang nama binian kaget sedikit nah lalakian jangan bertelungkup hanya sembahyang telungkup nah telungkup nah ujar bahasa kasarnya kayak telungkup anjing nah telungkup nah ini sangkakannya bertaan ini nah luput nih orang diangkat buat orangnya nah ini salah benar ini jelas total salahnya sudah jadi bagi pian yang sudah belajar jangan menegur orang karena biasa menegur orang bakal kayak gini biasa menegur ujar ustaz amin kayak ini biar pas dulu bakal kayak gini kecuali keluarga pian atau orang batakun hanya pian mau padah bila orang batakun berusaha ditagur berusaha gitu seorang aja gitu ya kalau ini ada nang kayak itu tak daripada ujar ustaz amin kayak ini nggak salah beruntung bakal ya gitu jadi lihat akan jauh orang kayak apa kesaruan kecuali nyoba takun hanya biar dilesakan nang pasnya menurut ulun nang ulun dapat kayaknya dari ustaz ini nah pakai itu amon biar istilah pada ulu agar yakin ulun bisa bakal ayat jadi cukup seorang aja dulu atau kalau warga seorang kalau pak mau orang lain jangan dulu jadi jangan bagi lungkup kelungkup jangan. Kemudian apalagi nang berikutnya duduk di antara dua sujud. Nah, dia duduk di antara dua sujud nih. Jadi ketika duduk di antara dua sujud, nah ulun memberikan contoh hanya jalan. Nah nih, nah paham ya kan lah. Jangan kayak ini. Nah, jangan kayak ini. Berarti sudah jangan kayak ini. Kayak ini. Nah, bisa dipaham kalau lah ini lah, ya Allah, ya Ustaz lah. Nah ini jangan kayak ini nang pasnya. Nah kemudian nang berikutnya lagi apa dan duduk tasyahud akhir. Kamu tasyahud akhir ini sabardaan bisa ya Allah bisa sabardaan kalau tasyahud akhirnya jadi gampang aja nang banyak kekeliruan itu tadi julun tadi nang kebanyak banget tuh ya tidak tadi nang banyak benar ternyata banyak kita masuk ulun dua dahulu sebelumnya bisa menarik menjual gitu oleh nyaman ya Allah ini sih tarik gitu dirasakan sini gitu aduh lagi menarik tarik teh itu makanya bilainya itu salawat itu di tes di rumah dulu ya Allah nah sekiranya nyaman umatannya bilainya kadang itu dikarasin sarabit langsung nah ini bang tadi itu nah jadi kita cobai di rumah nah kayak apa ya Allah lebih ini nyaman dan nyaman.
Nah, jadi ada 6 adalah 6 rukun fi'li, mulai dari qiyam, ruku', iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk tasyahud akhir. Kemudian yang berikutnya rukun qalbi. Nah, rukun qalbi ini adalah cuma satu aja, yaitu masalah niat. Nah, masalah niat. Jadi masalah niat ini nyaman benar sebujurnya, nyaman benar. Nah, masalah niat. Artinya apa? Ketika seseorang hendak mengerjakan dengan sembahyang, maka niat ini perlu benar diyakinkan. Hendaknya di mana? Letaknya di dalam hati kita. Dan disunahkan mengata dengan lafaz niat tadi. Akan tetapi tidak mencukupi jika hanya mengata dengan lafaz niat sedang hatinya tadi kosong. Artinya waktu kita mengucapkan umpamanya usalli pada zuhri, ketika kita mengucapkan usalli pada zuhri, maka di dalam hati kita ini berucap juga. Itu kita mengangkat takbir Allahu Akbar. Kalau kita cuma usalli pada zuhri di dalam kita ini kosong, kita mengangkat takbir, maka dia sudah ada sah. Dia sudah ada sah. Ini sembahyang kita tadi. Oleh kenapa tadi? Sebab nang iyanya tadi nang menjadi kewajiban tadi sini, sedangkan lapasnya kita ucap itu adalah sunat saja. Bisa juga pokoknya orang jadi imam, begitu isinin jadi imam, sidin maju ke muka, dia sidin kiri kanan, sudah pindah rata, langsung sidin gak ada salian lagi. Allahu Akbar aja sidin. Ada bapak tuh, jangan gini bos menit heran. Oh, sidin tadi kan begini niatan nih. Lalu sambat macam-macam ini lain aliran yang kita nih binanya umpamanya nih, atau kalau kita sambat ini dia Muhammadiyah nih bisa kakak ini nih, jangan. Artinya si ini mengambil nang wajibnya aja berarti. Oleh karena apa? Sebab nang usali itu tadi, nang dilapaskan itu tadi sunat saja sebagai penguat memberitahu lawan di belakang. Ini ada juga ketika orang mau ucaplah ini hendak menggawi sembahyang asar, tahu ucap sidin usalli pada zuhri, jasidin umpamanya nih. Begitu sidin mengangkat takbir Allahu Akbar sidin. Tapi di dalam hati sidin ini asar, bisa juga jangan banyak pengaruh. Oh, sidin tadi aku udah ngerti itu zuhur pinanya nih aja. Nah, bisa juga kalau nak itu, tapi di dalam hati sidin ini asar, salah, ada masalah ini tadi. Dan ketika kita mengangkat takbir cukup 3 aja. Kasat tak rutain 3 aja. Nah 3 itu namanya nang pertama usalli, sengaja aku memperbuat. Kemudian nang kedua ta'yin, kasat tak rutain. Bahasa kita kan aja nah. Usalli pada zuhri sudah cukup. Sedangkan usalli pada zuhri 4 rakaatin mustaqbil qiblati umpamanya nih adaan makmuman atau imaman itu sunat aja. Makanya orang terkadang cepat kalau mengangkat takbir lah cepat, olehnya mengambil nang paten-patennya aja, nang wajibnya aja, nang lain-lain itu sunat aja. Masalah imam mah ya Pak, masalah makmum ya Pak. Ujar guru mengadakan nih guru sahabat di sini apa? Ini tuh baru dia aja kada bapak di sini. Rudi kada bapak juga kini dilihat manusianya melihat manusianya hanya kini dulu di hati jadi imam kan masalahnya itu. Kalau ini umpamanya sidin ini ibaratnya Namun ini banyak nanti dia ada masalah. Nah, jadi masalah perkara dia ini aman benar bicaranya. Ya kalau usalli pada zuhri sudah. Nah, nyaman benar tuh cepat benar sih dia. Jadi bila kita tanam itu, insya Allah cepat tuh kita. Kada ragu-ragu lagi. Insya Allah kada akan ragu-ragu lagi. Kayak apapun kada ragu-ragu lagi. Oleh apa? 3 saja bang. Itu juga sembahyang subuh, itu juga sembahyang asar, itu juga maghrib. Itu dua isya. Jadi ada masalah tentang daripada masalah niat tadi. Yang penting kita mengandak di hati ini pas bujur tadilah. Jadi masalah imamnya, masalah jumlahnya kada perlu kada apa oleh itu sunat saja. Menghadap kiblat itu sunat saja. Banyak pian anak pian sambat-sambatan kada apa ya juga. Ada masalah juga mungkin menyambat kebertaannya. Amun kada disambat punya ada bapak juga. Yang penting nang 3 ini tadi terpenuhi itu mencukupi aja sudah. Itu jago dimadakan. Jadi nang demikian itu sebujurnya kadang mengalihakan
dengan diri kita, yang penting kita tahu tata caranya sudah. Dia lu mau ambil nih nang ringkas-ringkasnya jauh, lu ambil nih mau merayakannya kan banyak banget nih merayakannya langsung aja. Kemudian nang berikutnya adalah selain daripada rukun kalbi adalah rukun maknawi. Rukun maknawi ini cuma ada satu saja, yaitu bertertib. Jadi segala-galanya itu bertertib, mulai daripada takbir. Ketika takbir kita kena melaksanakan ruku, sudah ruku kena, kemudian iktidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tasawuf awal, dan seterusnya hingga salam bertertib. Jadi dalam artian kada boleh tak paling-paling. Kalau ini tak balik-balik, diantaranya tuh jelas sudah ada sempurna dengan sembahyang orang tersebut. Nah mungkin ini yang dapat teman sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya untuk semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurangan dan kehilapan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.